Baik, kita kembali dulu kepada Profesor Mutia Hatta. Beliau mantan menteri kita dan juga tokoh Bundo Kandoang yang melahirkan dua undang-undang yang sangat menentukan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan juga beliau lah yang menjadi inisiator berpindahnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dikembangkan menjadi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Profesor Mutia, kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Fasri Jalal dan hadirin sekalian, ada Prof. Emil dan Pak Muhtar Naim. Saya ditanyakan mengenai perkembangan merantau di zaman yang berbeda. Nah, saya melihat bahwa dulu ketika belum merdeka, bahkan jauh di di masa kolonial itu, kita melihat bahwa nagari dengan isinya itu ada rumah gadang, harta sawah pusaka dan sebagainya, itu adalah milik perempuan. Ya. Tetapi dalam arti bahwa laki-laki mempunyai peran, terutama laki-laki yang anak sulung laki-laki, menjadi mama dan juga mengatur jalannya klan matrilineal. Nah, kaum ya Parwi. Tetapi di pihak lain ada pesan Karato Madang di hulu, Babuah Babu Balun, Marantol Agujang dahulu di rumah Baguna Balun. Nah, ini saya sangat senang dengan pesan ini karena merantaulah anak muda terutama ya. Nah, ini jadi domain atau urusan dari laki-laki adalah merantau, dan banyak pilihannya, mau belajar agama, mau belajar ilmu, mau belajar bisnis atau berdagang di masa lalu, itu banyak pilihan. Dan kadang-kadang mereka juga tidak pulang karena mempunyai kepentingan sendiri, merasa punya keputusan untuk tinggal di rantau. Tapi bukan berarti bahwa orang Minang itu kalau pergi merantau tidak berpikir tentang kampung halaman. Justru mereka selalu berpikir, sampai saat ini pun dengan berbagai corak yang dimungkinkan oleh teknologi, mereka juga sering pulang Basamo, naik pesawat dan sebagainya. Kemudian juga kalau tidak bisa pulang, uangnya yang kembali untuk membangun masjid atau rumah gadang atau apapun. Nah, jadi ikatan masyarakat dengan tanah adatnya, tanah leluhur. Dan kalau ditanya rumahmu di mana, walaupun belum pernah ke sana, tapi yang dimaksud adalah kampung di mana neneknya membangun rumah adatnya. Nah, di situ adalah menurut saya ikatan di masa lalu, bahwa merantau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Muhtar Naim, sudah melembaga. Nah, kemudian kita melihat ada satu masa di mana tahun 50-an, 60-an, 70-an begitu, di mana orang-orang Minang yang merantau juga menunjukkan keahliannya, jati dirinya, yang profesional, yang ahli hukum, dokter, dan lain-lain, insinyur dan sebagainya, tapi juga seniman. Kita punya seniman seperti Oslan Hussein, kemudian juga Nur Seha dan lain-lain, banyak yang Huriah Adam, dan itu mereka membawa dirinya sendiri, jati dirinya sendiri. Nah, di sini saya melihat bahwa orang-orang Minang yang merantau membawa ketokohannya. Dan di samping itu juga Eli Kasim sampai sekarang pun beliau masih hidup dan masih segar dan sangat berprestasi. Nah, kemudian ada satu masa di mana saya melihat bahwa merantau itu tetap ada, tetapi tokoh-tokoh yang merantau seringkali meniru apa yang ada, jadi tidak menjadi jati dirinya sendiri, sehingga saya sebetulnya ingin melihat ketokohan orang Minang di dalam membawa nilai-nilai Minang yang harusnya tetap ada, tapi ada satu masa bahwa itu menghilang gitu. Bahkan tokoh-tokoh Minangnya yang perantau-perantau itu juga tidak begitu terlihat, kalah dengan tokoh perantau orang Batak dan sebagainya, suku-suku bangsa lainnya. Nah, tapi saya melihat juga bahwa ini ada satu masa di mana mereka bangkit lagi, dan saya melihat bahwa perkembangan iptek dan komunikasi itu sekarang juga mendorong mereka untuk maju, dan di samping juga keterbukaan peluang untuk studi, untuk
studi ke luar negeri, jadi ada banyak orang yang membawa dirinya sendiri. Jadi oh ya, di sini juga sejak lama sebetulnya saya melihat ada organisasi-organisasi kedaerahan, bukan seluruh Sumatera Barat saja, tetapi misalnya Sulit Air sepakat, ya, dan banyak lagi yang lain itu sudah cukup lama terdengar aktivitasnya, dan mereka mempunyai penyebaran majalah sampai meluas ke seluruh tanah air, di mana karena orang Minang sudah merantau ke berbagai tempat di Indonesia gitu. Nah, ini saya garis bawahi bahwa ini adalah satu hal yang penting. Nah, kemudian di era digital ini ada perantau-perantau yang menunjukkan ketokohan dirinya. Ada beberapa di YouTube saya melihat ada orang-orang yang namanya maju, berusaha di bidang bisnis di luar negeri, di Jepang, di mana-mana ya. Dan kemudian juga ada peluang atau akses ke seluruh penjuru tanah air, dan itu lebih terbuka. Dan saya kira asal mau bergaul dengan masyarakat yang non Minang yang berada di sana, perantau ini juga harus membangun. Nah, jadi sekarang ada satu era di mana kita tidak lagi harus orang Minang tidak boleh hilang jati dirinya, memang itu pasti harus ada falsafah alam takamang jadi guru dan sebagainya, itu harus tetap dipegang. Pepatah-pepatah yang penting harus tetap dipegang, karena orang Minang ini dulu mulai dari dekorasi seni dan sebagainya, dari pepatah itu menunjukkan kebersamaan. Tapi kebersamaan ini sekarang harus dihidupkan lagi. Nah, saya melihat juga bahwa ajaran Minang itu sangat kaya, dan karena dengan kebersamaan, dengan kemauan untuk maju, saya kira ini harus tetap dijaga. Tapi sekarang kita sudah sudah makin maju NKRI, di mana orang Minang tidak boleh hanya melihat sebagai orang Minang, tapi juga sebagai bangsa Indonesia. Dan di sini kita juga ingat bahwa bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka, kita punya kebudayaan nasional dengan Pancasila sebagai nilai budaya, kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga norma budaya. Tetapi orang Minang dan etnis yang lainnya tidak kehilangan jati dirinya sebagai budaya dalam menjalani budaya suku bangsanya. Jadi di sini juga ada pesan, di mana dijak di sana langit dijunjung. Jadi artinya harus cocok menyesuaikan diri dengan di mana kita berada, dengan dalam tugas dan sebagainya. Kita juga mencari nafkah, merantau, itu juga harus bisa demikian. Dan yang saya rasakan bahwa orang Minang sekarang tidak saja hanya menjadi orang Minang yang merantau sebagai orang Minang, tapi juga menjadi tokoh memikirkan negara, karena hanya bangsa kitalah yang membangun bangsa ini. Jadi kita harus bersama. Persatuan itu sudah menjadi persatuan, dan kebersamaan sudah menjadi darah daging orang Minang. Dari pepatahnya banyak sekali bicara tentang itu. Nah, sekarang jadilah tokoh tidak hanya di luar negeri, tapi juga di dalam negeri, di pulau-pulau lain. Harus orang Minang mempunyai peranan, tidak menjadi orang Minang, tapi menjadi orang Indonesia. Jadi kalau orang yang kaya, merantau menjadi kaya, buatlah misalnya sekolah-sekolah, misalnya di Indonesia Timur itu membutuhkan anak-anak sekolah menjadi jurumudi, jadi membuat kapal dan sebagainya. Saya pernah membawa anak saya waktu itu umur 12 tahun, waktu saya research di Ternate dan Tidore, lalu dia mengatakan, "Ibu, saya mau jadi insinyur. Saya mau jadi insinyur perkapalan. Kenapa? Karena saya mau membuat kapal untuk nelayan-nelayan itu," katanya. Jadi dia berpikir, masih kecil ya, 12 tahun sudah berpikir demikian. Nah, karena dia melihat ini orang Indonesia kok susah gitu. Nah, saya kira harus orang Minang seperti itu. Saya kira itulah. Jadi baik, terima kasih Prof. Mutiahata, terima kasih banyak.